Oke, nah ini baru sudah kita rekam ya. Jadi teman-teman nanti nggak perlu khawatir ketinggalan jam pelajaran, ketinggalan materi dan lain-lain ya. Rekaman nanti akan kita kirim di eh, link Telegram ya teman-teman ya. Nah teman-teman ya sebelum kita mulai kelas kita nanti ada 3 sesi kelas regulernya gitu ya. Kali ini memang kita benar-benar mengupas tuntas ya teman-teman sebenarnya butuh TOEFL atau butuh IELTS. Ini sangat penting sekali karena dari ratusan ribu siswa kita ya teman-teman biasanya mereka selalu bingung sebenarnya mereka itu butuh TOEFL atau butuh IELTS sih ya. Mereka sebenarnya, mau fokusnya itu belajar TOEFL atau belajar IELTS sih? Nah, itu adalah pertanyaan yang paling sering ditanyakan ke admin kita, ya. Bayangin dari, berapa ratus ribu peserta kita di kursus, di kampus Inggris kita ya, maka biasanya mereka pada bingung sekali gitu ya, "Ini gimana ya ini gimana ya ini gimana ya?" Maka nanti kita kupas tuntas hari ini, ya. Sebenarnya teman-teman, eee, butuhnya TOEFL atau IELTS. Nah, terus nanti di akhir, mungkin nanti hari Senin, teman-teman nanti sudah bisa langsung tes TOEFL. Nah, jadi teman-teman mudah nanti, teman-teman tahu levelnya, kemampuan atau skill bahasa Inggrisnya teman-teman nanti di mana, ya. Ini sangat penting, ya. Jadi yang memang benar-benar diakui, ya, untuk kesetaraan bahasa Inggris, ya itu ya memang tes TOEFL atau tes IELTS. Ya, sepinter apapun teman-teman gitu ya, dalam artian, wah, si A pinter nih, si B pinter gitu. Cuman kalau memang tidak ada, standar internasional dalam artian mereka punya skor TOEFL atau IELTS, ya sama aja bohong, gitu. Yaitu biasanya hanya sekedar klaim dari satu atau 2 teman kita atau 2 3 guru kita gitu ya, bahwasanya mereka bisa bahasa Inggris ya. Makanya nanti di akhir semua peserta nanti berhak mengikuti tes TOEFL ya. Dan itu juga kita berikan gratis ke teman-teman. Teman-teman nggak perlu khawatir, teman-teman suruh bayar sekian, sekian, enggak. Dan teman-teman nanti juga sudah akan mendapatkan sertifikat ya. Jadi teman-teman nanti kita berikan tes TOEFL gratis, teman-teman pun dapat sertifikat. Dan semuanya ya dari 3 sesi yang mau kita bahas, nanti tes TOEFL ya di jadwal yang teman-teman pilih, semuanya nanti tidak dipungut biaya sepeser pun. Ya, jadi teman-teman nggak perlu khawatir ya, lagi pandemi ya, lagi nggak kerja, lagi mungkin orang tuanya juga sama, ya teman-teman nggak perlu khawatir. Semua yang kita berikan ke teman-teman ini tidak dipungut biaya sepeser pun, ya seperti itu, ya. Dan nanti hasilnya nanti teman-teman tahu, oh segini level saya, berarti ini yang harus kita lakukan. Oh ini yang harus kita jadwalkan untuk menaikkan skor kita ya. Jadi teman-teman semuanya nanti akan terkena dapat feedback-nya semuanya ya. Oke, teman-teman langsung saja ya, kita mulai ya, di hari pertama kita ya. Memang hari ini kita akan, fokus ya teman-teman ya, sesuai judul kita akan belajar TOEFL ataupun IELTS ya. Nah, sekali lagi ya, kita, eee, mengupas dua-duanya sehingga nanti teman-teman tahu, oh ini loh yang teman-teman butuhkan. Nah, teman-teman yang masih SMA ini penting ya. Jadi teman-teman jauh-jauh hari, teman-teman sudah siap-siap, apalagi teman-teman yang sudah kuliah ya. Jangan seperti saya gitu ya, saya lulus kuliah baru mencari tahu ini TOEFL, ini IELTS ya. Lulus kuliah baru mencari tahu, oh ini loh gunanya TOEFL, ini loh gunanya IELTS. Ya memang tidak ada kata terlambat sih untuk itu, gitu ya. Tetapi gitu ya, teman-teman ya, harapan saya ya jangan seperti saya, hitungannya kan seperti itu. Nah,
sebelum kita mulai ya, tadi pun juga ada titipan dari teman-teman panitia gitu ya. Eee, dari panitia memang minta maaf sebesar-besarnya karena memang, selama 2 hari kemarin belum bisa gitu ya. Nah, teman-teman dari ratusan ribu, oh enggak nih, dari ratusan tutor kita memang, hampir 95% ya, itu adalah penerima beasiswa luar negeri ya. Jadi, banyak sekali yang harus diurus ya, ada yang ngurus visa, ada yang ngurus medical check up, ada yang mengurus KRS-an, ada yang mengurus beasiswa dan lain-lain. Dan itu atmosfer di tempat kita gitu. Jadi teman-teman yang masih, kuliah dan lain-lain tuh banyak nanti termotivasi, "Oh ini loh, oh ini loh, oh ini loh." Nah seperti itu. Makanya dengan terpaksa 2 hari kemarin kita undur memang gara-gara, beberapa tutor kita yang memang sudah kita jadwalkan, ada jadwal untuk mecek dan lain-lain, gitu ya. Karena sudah mau berangkat ke luar negeri dan lain-lain sehingga memang harus diurus ya. Tapi nggak ada masalah saya pikir untuk 2 hari dan teman-teman nanti tetap mendapatkan porsi yang memang seharusnya teman-teman dapatkan. Oke, perkenalkan dulu teman-teman ya, dari tadi ngomong aja kita nggak ngerti gitu ya. Oke ya, ini ya teman-teman ya, perkenalkan dulu saya Imam Barudin, biasa dipanggil Imam aja sih sebenarnya gitu ya. Saya asli Ponorogo, cuman sekarang sudah menetap di Pacitan, gitu ya. Saya memang sejak 2016 ya, saya sudah di kampung Inggris gitu ya. Kebetulan saya sudah mengambil hampir semua, sertifikat profisiensi dalam bahasa Inggris, termasuk TOEFL ya, termasuk IELTS, termasuk TOEFL IBT, termasuk GRE. Ya, memang sudah habis puluhan juta saya hanya untuk ikut tes-tes seperti itu. Tapi nggak ada masalah ya, bagi saya apa yang sudah kita keluarkan semuanya itu sangat benar-benar bermanfaat gitu ya, sehingga kita bisa, eee, ya bisa sharing seperti inilah hikmahnya gitu ya. Nah, kebetulan seharusnya memang, saya kuliah itu bulan Juli kemarin gitu ya, tapi karena pandemi akhirnya saya undur ke Maret ya. Nah, jadi, memang kita undur ke Maret gitu ya, eee, untuk intake-nya di semester 1 ya. Memang kemarin sudah ada kita defer gitu ya di, oh ya kemarin, kita rencana emang, kuliah di Monash University di Australia gitu ya, tapi ya itulah namanya pandemi dan lain-lain nggak bisa kita planning gitu ya kan. Yang bisa teman-teman planning bagaimana teman-teman bisa, kejar apa impian teman-teman, sederhananya seperti itu. Nah, ini dia ya, tentang sertifikat bahasa. Ya, sekarang itu udah nggak bisa diganggu gugat lagi teman-teman, gitu ya. Mau teman-teman, lulus kuliah, mau teman-teman mau lanjut S2 atau S3, bahkan teman-teman mau PNS di beberapa instansi memang membutuhkan sertifikat TOEFL, ya. Kerja pun ya, siswa kita dari ratusan ribu itu ya, mendapatkan tempat kerja yang lebih layak setelah mendapatkan sertifikat TOEFL atau IELTS ya. Jadi dari ribuan siswa kita sudah mendapatkan, tempat kerja yang lebih layak. Ribuan siswa kita sudah mendapatkan beasiswa luar negeri. Ribuan siswa kita itu sudah ya daftar PNS lah kalau, sampai ribuan saya kok nggak yakin peserta kita ribuan yang daftar PNS pun, daftar PNS ya gara-gara istilahnya memang melengkapi sertifikat TOEFL yang dibutuhkan, bukan, kita fokus untuk memberikan pelatihan PNS memang tidak, gitu ya. Nah makanya dari sini teman-teman harusnya memang sudah ngeh, "Oh ternyata sertifikat ini memang penting." Ya, mau tidak mau teman-teman harus ya mempunyai itu sehingga ya teman-teman bisa minimal ya mendapatkan tempat yang lebih baik lagi. Dalam artian teman-teman kalau sekarang masih SMA fokus S1 pun banyak kok beasiswa yang,
beasiswa untuk S1 gitu maksud saya gitu ya. Kemarin beberapa siswa kita sudah masuk di Rusia, di Cina. Ya kan? Terus yang kemarin juga baru saja ya berangkat dapat beasiswa S1 sampai S3. Ya, memang tinggal teman-teman ini ya harus tahu peluang, harus punya sertifikat. Sehingga ketika ada peluang datang, sertifikat tersedia. Ya, jangan sampai teman-teman itu sudah punya peluang, tahu informasi, sayangnya teman-teman tidak punya persyaratan yang cukup untuk mendaftarkan, sakit gitu ya kan, sedih gitu. Nah, makanya ini dia yang paling penting. Nah, ini pertanyaan yang paling sering kita temukan gitu ya di teman-teman, gitu ya. Nah, jadi dari ratusan ribu siswa kita, ini beberapa pertanyaan yang memang paling ditanyakan. Nah, ini yang paling sering gitu ya. Kak, 2 minggu belajar TOEFL bisa nggak dapat 550? Kak, dapat sertifikat TOEFL-nya di mana ya? Ada nggak jaminan skornya? Gitu ya. Tempat tes yang biasanya nilainya tinggi di mana ya, Kak? Kak, 1 bulan bisa nggak dapat 6,5 dan lain-lain. Nah, ya ini pertanyaan yang memang paling sering ditanyakan, ya. Tetapi, ya bisa juga 2 minggu itu dapat 550 ketika memang skillnya udah siap. Ya, pertanyaannya siapkah skill teman-teman? Nah, kadang ya kan jadi gini, TOEFL sama IELTS ini ya kita namakan skills. Ya, namanya skills ya, itu kan harus setiap hari diasah. Ya, belum tentu loh teman-teman dari bahasa Inggris jurusannya itu punya nilai TOEFL atau IELTS yang tinggi. Karena biasanya kita itu belajarnya knowledge atau ilmunya, bukan skillnya. Kalau knowledge atau ilmu, teman-teman bisa hafalkan. Oh, namanya oksigen itu O2. Oh, ternyata air itu H2O contohnya. Ya, nah, jadi contoh-contohnya seperti itu. Itu namanya adalah knowledge. Teman-teman bisa hafalkan. Nah, tetapi untuk yang TOEFL dan IELTS ini namanya skills. Teman-teman tidak akan pernah bisa menghafalkan soal-soal TOEFL. Teman-teman tidak akan pernah bisa mendapatkan soal-soal IELTS yang sama persis. Oh, kemarin kalau pertanyaan ini dijawab ini. Wah, nggak bisa. Ya, oh kemarin saya dapat pertanyaan ini di TOEFL. Ah, berarti ini di pertanyaan nggak akan pernah bisa. Gitu ya. Makanya jangan heran ya kan banyak siswa-siswa kita yang sebelumnya itu salah arah ya sudah belajar 1 tahun sudah belajar 2 tahun gitu ya nggak ngeh gitu ya ini apa ini apa gitu ya kan. Nah, terus sudah merasa ini tapi ketika tes nilainya zero kan kadang seperti itu. Aku tuh udah belajar sekian bulan. Aku tuh bahkan dari SD aja sudah belajar bahasa Inggris. Tapi kenapa kok nilaiku anjlok dan lain-lain? Itu adalah pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Ya, nah, makanya ini menjadi sangat penting untuk teman-teman. Lagi-lagi TOEFL dan IELTS itu adalah skills, bukan knowledge yang harus teman-teman asah. Makanya kita kalau ada teman-teman yang mau tes umpama, sekarang tanggal berapa? Tanggal 11 Februari. Ya. Nah, ada teman kita yang mau tes tanggal 20 Februari, itu hari Sabtu ya. Nah, maka teman-teman harus ngedrill ya benar-benar harus setiap hari belajar TOEFL ya. Hari ini listening ya atau pagi ini listening, nanti siang structure, malam reading. Seperti itu terus selama 1 minggu. Ya, untuk memberikan kita rasa oh biasa cuman seperti ini TOEFL dan lain-lain ya. Makanya itu namanya skill. Teman-teman mau tes IELTS pun sama. Ya harus di drilling. Jangan sampai seperti ini. Teman-teman mau tes tanggal 20 Februari. Teman-teman selesai belajar itu Desember. Bayangkan selama 1 bulan lebih teman-teman nggak ngapa-ngapain ya, nggak pernah pegang TOEFL, nggak pernah pegang IELTS, sudah bisa kita prediksi bahwa nilai teman-teman nanti akan anjlok. Ya.
Jadi memang seperti itu. Teman-teman harus punya kiat-kiat yang luar biasa ya. Ini namanya TOEFL atau IELTS. Ya. Nah, ini juga yang lucu lagi gitu ya kan. Bisa nggak jogi TOEFL? Ya kan? Nah, ini paling sering ditanyakan ke admin kita gitu ya kan. Ya jelas nggak bisa. Ya. Pun teman-teman menemukan joki-joki di luar, ya, maka pastikan bahwasanya teman-teman itu ya jelas itu sertifikatnya nggak asli. Teman-teman bisa di blacklist dari ya pemberi beasiswa. Itu bahaya sekali. Maka seumur hidup teman-teman tidak akan pernah mendapatkan atau tidak bisa lolos administrasi dari beasiswa tersebut. Ya, maka jangan pernah mau dibohongi atau dikibuli dengan bahasa-bahasa joki TOEFL. Ya, udahlah, kita jujurlah sama diri kita. Memang nilai kita sekian ya sekian. Harusnya kan kita improve nilai kita, bukan malah kita cari jalan pintas. Sederhananya seperti itu. Ya. Kak, IELTS dan TOEFL yang tidak berbayar adakah? Kalau yang ofisial pasti berbayar. Ya, kalau yang ofisial pasti berbayar. Ya, mana ada teman-teman, ya dalam artian sederhananya gini. Teman-teman mau mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, teman-teman mau mendapatkan beasiswa yang lebih tinggi lagi, ya mau tidak mau teman-teman harus ada pengorbanan. Ya, banyak kok teman-teman saya yang benar-benar menabung setiap hari 10.000, 15.000, 5.000 hanya untuk ikut sekali tes TOEFL. Dan itu pun belum lolos gitu loh. Jadi harus wah sudah tes TOEFL habis itu besok tes lagi dan lain-lain ya. Nah, jadi wah teman-teman kalau ikut di apa cycle kita ya orangnya semuanya adalah pejuang tangguh ya nggak peduli orang yang punya nggak peduli orang yang dari background yang kurang beruntung ya tetapi semangat dan lain-lainnya itu luar biasa ya semuanya seperti itu makanya sekali lagi ya teman-teman harus punya lingkungan yang benar-benar mendukung ya karena ini butuh penguatan. Bayangin teman-teman belajar TOEFL, ada tetangga atau saudara yang teman, loh kok belajar TOEFL terus nggak selesai-selesai gitu kan? Nah kadang itu yang bikin down kita, ya kan? Kamu kok belajar IELTS terus sih nggak selesai-selesai gitu ya? Nah itu yang kadang bikin down kita, sehingga digituin aja kita sudah balik kanan, wah ya itu yang sayang sekali, ya. Maka memang harus butuh tekad yang luar biasa, kejar TOEFL, kejar IELTS ya untuk kejar masa depan, ya. Sederhananya seperti itu. Nah, ya, dua-duanya tes TOEFL sama IELTS seperti yang tadi sudah saya sampaikan itu memang menguji skills, bukan knowledge. Sebenarnya tidak akan pernah bisa teman-teman pelajari. Meskipun ya ada kalau teman-teman ikut kelas-kelas kita di TOEFL Expert atau di preparation itu, teman-teman nanti oh ini pertanyaan yang paling sering keluar. Oh ini cuman itu aja. Gitu ya. Jadi kita cuman apa ya, diberikan adalah kisi-kisi sebenarnya. Cuman itu tidak untuk dihafal. Ya, tapi itu untuk dipraktekkan. Oh, pertanyaan model A, ya, cara menjawab modelnya A. Ya. Pertanyaan model B, cara menjawab model B. Cuman gitu aja. Ya, tidak akan pernah bisa teman-teman hafalkan jawabannya. Ya, itu TOEFL dan IELTS. Nah, tes ini berbayar jelas dan berlaku selama 2 tahun. Ya, tidak ada kalau ada sertifikat, ya nanti di belakang adalah sertifikat saya nanti kita berikan ya. Contohnya ya, sebagai contoh itu tidak akan pernah ada tanggal expirednya ya. Jadi teman-teman hanya ada tanggal tesnya. Contoh, teman-teman tes tanggal 20 Februari 2021. Udah 2021 ya. Ya, nggak terasa saya. Nah, maka berakhirnya sertifikat itu adalah 20 Februari 2023. Ya, jadi memang tidak ada tulisan expirednya. Maka teman-teman yang kadang kok ini nggak ada sampai tanggal berapa sih dan lain-lain, ya itu memang seperti itu. Ya, tidak ada tanggal expirednya. Ya. Nah, dan pasti semua tes itu punya nomor resmi. Ya, kalau mungkin kita sekolah itu ada nomor induk, ada nomor ijazah dan lain-lain. Ya.
Jadi nggak bisa teman-teman joki, teman-teman tiba-tiba minta sertifikat dan lain-lain. Itu nggak bisa teman-teman. Ya, jangan pernah mau dibohongi dengan bahasa-bahasa itu. Ya, karena semua itu punya nomor resmi. Daripada teman-teman itu kena blacklist, ya, di beberapa beasiswa, mending teman-teman benar-benar kejar bagaimana teman-teman mampu mendapatkan sertifikat itu dengan jalan-jalan yang resmi. Ya, teman-teman tes. Itu jalannya. Ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau di Indonesia ya memang TOEFL itu pasti ya, yang enggak pasti ya. 99% itu yang dimaksud dengan TOEFL adalah TOEFL ITP. Itu di Indonesia. Ya, jadi dari kita ya kan dari ratusan ribu siswa kita di Kampung Inggris Online itu cuman mungkin 1% yang menanyakan IBT. Ya. Pokoknya TOEFL itu ya sudah, TOEFL itu ya ITP. Ya. Kalau IELTS ya IELTS jelas ya, IELTS enggak ada ininya ya. Mungkin cuma general sama akademik ya. IELTS yang general itu untuk teman-teman yang mau kerja, akademik yang mau teman-teman mau kuliah. Ya, seperti itu ya. Jadi sekali lagi sebenarnya TOEFL itu ada dua, ada IBT, ada ITP. Ya, IBT itu setara dengan IELTS, ITP itu sendiri karena itu institusional saja. Tetapi kalau di Indonesia, di kita ya, maka TOEFL itu ya ITP, sudah itu sudah melekat sekali sudah mendarah daging lah di kita ya. Sederhananya seperti itu. Ini biayanya saya bilang ya, TOEFL ITP itu $30, 500.000, TOEFL IBT dan IELTS itu sama, $200 ya. Nah, tapi lagi-lagi memang IBT itu sangat tidak populer di Indonesia. Hanya orang-orang tertentu yang memang butuh IBT ya. Mungkin mereka mau lanjut S1 ke Amerika ya, atau di kampus Amerika yang memang hanya menerima IBT maka dia harus ambil IBT. Nah, ini skillnya teman-teman ya. ITP itu cuma listening, structure sama reading. IBT sama IELTS itu sama. Ya, 4 skill yang memang paling populer ya, listening, ya reading, ya writing, ya speaking. Ya. Itu untuk TOEFL IBT dan IELTS. Ya, kalau ITP ya cuma 3 itu, ya, listening, structure, sama reading. Ya. Nah, ini untuk waktu tesnya, teman-teman ya, memang butuh endurance atau badan yang sehat. Ya, ITP saja itu tesnya sekitar 2 jam. Ya, IBT lebih lama lagi, IELTS lebih lama lagi, bisa sampai 3 jam, 4 jam sambil nunggu. Ya, berarti benar-benar wah, teman-teman harus konsentrasi ya, harus punya badan yang sehat ya, punya pokoknya jangan sampai sakit ketika tes. Ya. Bayangin teman-teman sudah bayar 3 juta, teman-teman sakit. Ya, sakitnya tuh ya kan. itu itu sedih sekali ya. Nah, makanya jangan pernah ya pokoknya benar-benar jaga kesehatan lah. Mungkin kalau kita sudah benar-benar jaga kesehatan tetap sakit yaitu namanya mungkin apa ya? Namanya takdir lah gitu aja lah ya. Cuman pokoknya jangan sampai teman-teman sakit ya. Nah, kalau bisa benar-benar jaga kesehatan jauh-jauh hari. Nah, ini penting ya, topik-topik ya yang ada dalam tes. Ya, ini sangat penting sekali. Ya. Teman-teman, ya, listening ini sederhana. Ya. Listening ini sangat sederhana. Dalam artian apa? Saya pengen tahu teman-teman sudah ada yang pernah tes TOEFL atau tes IELTS? Nah, ini ada yes, no, dan lain-lain di belakang. Coba diklik bisa. Bisa saya tahu. Atau di chat. Oh, diklik yes, no aja, teman-teman.
Wah, ya, banyak yang belum ya. Jadi ini porsinya 1/3 yes, 2/3 no. Nah, maka berarti apa, acara kita ini pas untuk teman-teman, ya. Biar teman-teman nanti tahu, oh ini loh soal TOEFL-nya. Wah, ini semakin jauh lagi ternyata. Yes-nya 25%, no-nya itu sampai 77%. Nah, benar kan? Nah, berarti memang apa, acara kita ini cocok untuk teman-teman, ya kan? Untuk tahu ya level berapa sih tesnya teman-teman. Nah, di situ itu ya. Nanti saya minta ke panitia ya, biar nanti segera dibikin grup WhatsApp. Biar nanti teman-teman bisa interaksi ya di grup tersebut, terus nanti bisa pilih jadwal tes. Biar teman-teman tahu, oh sekian loh ternyata apa nilaiku gitu ya. Biar teman-teman nanti, oh ini yang harus saya lakukan. Nah, tapi sebelum tes ini loh saya kasih tahu bocorannya. Nah, kurang enak gimana ini, ya kan? Teman-teman, listening di TOEFL dan listening di IELTS itu tentang kehidupan kita. Ya, kehidupan kita. Apa sih tentang kehidupan? Nah, berarti teman-teman kan kalau kita ya, kalau mahasiswa gitu ya kan, kita cari kos ya kan, kita mau pindahan, kita bayar listrik, ya, wifi, untung kita nggak bayar wifi ya. Nah, air mungkin. Nah, kalau di sana semuanya bayar, ya. Ya sederhananya cuma seperti itu. Ya, kenapa kok kita itu nggak ngeh dengan listening? Gara-gara kita jarang dengarkan. Ya, kita jarang sekali mendengarkan sehingga kalau kita bahas itu pasti sakit hati ya. Siswa-siswa kita di TOEFL, ya di TOEFL preparation itu kadang sakit hati. Lah, ternyata cuman kehilangan dompet toh. Loh, ternyata cuman dia mau apa, pesen kamar yang lebih besar. Tetapi karena kita jarang dengar, yang kita dengarkan drakor. Ya kan, Korea. Subtitlenya bahasa Indonesia, lengkap lah ya, udah nggak sinkron gitu ya. Kalau subtitlenya mungkin masih bahasa Inggris, mungkin kita masih denger-denger lah. Dalam artian kita masih banyak baca, ya kan. Drakor subtitlenya bahasa Inggris, ya kan. Tapi kalau drakor subtitlenya bahasa Indonesia, udah selesai. Di situ itu ya. Nah, makanya memang kita harus sering baca. Studying juga seperti itu. Teman-teman pinjam buku di perpustakaan. Nah, teman-teman mau mengembalikan buku, teman-teman mau belajar kelompok, teman-teman mau menemui profesor, ya kalau kita menemui guru lah, atau menemui advisernya, pembimbingnya. Nah, ya sebenarnya cuma seperti itu. Atau juga working, ya. Working itu apa? Ya kita cari job, ya, mendaftar pekerjaan, ya, naik jabatan, dipecat. Nah, pokoknya hal-hal seperti itu. Itu yang paling banyak dalam pola-pola listening. Nanti teman-teman buktikan sendiri ketika nanti tes, ya. Benar nggak sih omongan saya? Ya kan, bahwasanya sebenarnya listening ini cukup sederhana, yaitu tentang kehidupan keseharian kita. Dan kebetulan ya kalau kita mau jujur nih, ini bukan review jujur ya. Nah, cuman kalau kita mau jujur, pelajaran-pelajaran kita dari SD, SMP, SMA itu memang mengarah ke TOEFL. Ya, TOEFL kan memang agak gaya-gaya Amerika ya. Nah, jadi memang mengarahnya ke TOEFL. Ya. Nah, makanya kita sebenarnya lebih untung kita orang Indonesia ini ya. Nah, terus selain working juga ada academic topik ya. Ini biasanya untuk dialog atau monolog yang agak panjang sedikit ya. Ya tentang research project, tentang making report dan ini sudah biasa kita lakukan. Ya, ini kan bukan hal baru dalam dunia akademik kita, terutama nih teman-teman yang memang sudah kuliah. Ya sekarang pun anak SMA pun juga sudah diminta untuk research project sebenarnya. Ya meskipun kecil-kecilan, ya. Kalau kita nengok kurikulum 2013 sebenarnya kan ini kurikulum yang sangat bagus sekali ketika kita mampu menerapkan sehingga kita mempunyai project risetnya, ada making reportnya. Nah, pola-polanya seperti itu. Nah, itu untuk listening ya. Reading juga ini ya tentang art, ya biografi, science, teknologi, history. Ya, cuman itu aja, gitu ya. Nah, jadi
memang kalau reading juga butuh, apa ya, kebiasaan teman-teman ya. Ya, saya selalu bilang mulai dari apa yang teman-teman suka, ya. Mungkin Kak siapa ini yang di, Zoom ini? Wah, ada Kak Tamara. Nah, ya. Ada Kak Tamara suka masak, MasterChef gitu ya kan. Ya sudah, cari berita-berita yang memang, berhubungan dengan MasterChef ya, tetapi berbahasa Inggris. Nah, ya, ada lagi Kak Eneng. Nah, Kak Eneng ini suka make up umpama contohnya aja ini ya kan. Ya sudah berarti cari bahan-bahan bacaan yang memang berhubungan dengan make up ya. Atau Kak Fadli nih ya, Kak Fadli nih mungkin suka badminton. Nah, ya. Suka badminton berarti cari ya bacaan-bacaan ya yang berhubungan dengan badminton di bahasa Inggris. Kenapa kok seperti itu? Teman-teman walaupun nanti ada 1, 2 kata yang nggak ngerti. Contoh MasterChef, kita bingung gitu ya. Ini apa kalau dibakar setengah matang ini apa bahasa Inggrisnya ya? Kalau ini dikeringkan apa ya? Tapi kan kita ngeh makna apa maksudnya. Oh, maksudnya itu setelah dipotong-potong itu dibakar. Oh, maksudnya kalau setelah dipotong-potong itu dihaluskan gitu ya. Kadang kita nggak ngerti bahasa Inggrisnya, tetapi ya kita tahu gitu kan maksudnya ini loh. Nah, jadi kan enak. Ya, sama kayak Kak Eneng gitu kan. Ini apa ngolesin apa namanya make up, pakai foundation lah, pakai ini, pakai itu ya. Kadang kita nggak ngeh dalam bahasa Inggrisnya. Cuman kita tahu maksudnya. Nah, itu yang paling mahal. Teman-teman tahu maksudnya itu loh yang lebih mahal itu ya. Ya, sama mungkin kayak Kak Fadli umpama itu kan. Suka bahasa apa sepak bola atau badminton. Wah, ini ada yang apa perpanjangan kontrak. Nah, ini kan bulan-bulan Februari, Juni itu kan lagi perpanjangan kontrak. Nah, dari situ ya teman-teman bisa tahu. Padahal nggak ngerti teman-teman itu bahasa Inggrisnya apa, tapi kan tahu maksudnya. Nah, itu loh yang mahal. Ya, apalagi teman-teman setiap hari nanti nengok, oh ya kemarin ini. Jadi sedikit-sedikit nanti teman-teman ketemu kosakata dan lain-lain gitu ya. Mumpung teman-teman mulai sekarang. Jangan nanti ketika teman-teman mau kursus, mau ini baru belajar. Wah, itu saya bisa bilang telat gitu ya. Saya pun gitu juga, telat juga. Ya, makanya teman-teman yang sekarang ini ya kan, ayo ya teman-teman mulai dari apa yang teman-teman suka, cari itu versi bahasa Inggrisnya. Ya. Suka film, cari film-film yang ya apa ya? Ya kayak film yang apa namanya yang punya seri-serinya itu ya kan. Nah, jadi lupa saya namanya. Ya, ya kayak Friends, ya kan, banyak lah, ya kan, atau Prison Break itu juga bagus untuk teman-teman dengar apa lihat itu kalau suka film. Ya terserah sih teman-teman apa sukanya apa, gitu aja. Jangan dipaksa untuk membaca. Kalau teman-teman maksa, aku mau maksa nih baca ini satu satu minggu semangat, minggu kedua, sudah, ya kan lewat, maksudnya udah enggak ini lagi. Ya, itu kalau dipaksa, namanya dipaksa itu kan ya jelas enggak enak gitu loh. Ya, makanya teman-teman cari apa yang teman-teman sukai. Ya, nah itu untuk ini ya topik-topiknya. Nah ini dia ya scoring TOEFL ini paling tinggi memang 677 ya. Nah, ini banyak sekali ini teman-teman bisa dapatkan di Google gitu ya. Nah, jadi sesi 2, sesi 3 paling kiri itu jumlah benarnya ya. Maka sederhananya kalau teman-teman butuhnya 500 ya, maka minimal teman-teman harus benar 26 di soal structure. Kalau di soal reading berarti 500 itu harus benar 33, 50 itu. Atau 29 di soal listening. Nah, di apa namanya eh, sertifikat nanti akan seperti ini ya 50 53 47 ya 54 60 52 baru nanti dikonversi bawahnya jadi skor ya biasanya seperti itu jadi teman-teman
Nanti jangan kaget, loh mana ada nilai kok 60, padahal itu sudah konversi. Ya kan, soalnya 50, teman-teman dapat 60 kaget, lah 10-nya dari mana itu ya, padahal itu adalah nilai konversi. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Nanti biasanya kalau teman-teman benar-benar sudah fokus sama TOEFL, biasanya teman-teman nanti akan sering berkutat dengan nilai-nilai ini, teman-teman. Ya, ini untuk IELTS ya, paling tinggi jelas 9, tidak ada nilai 10. Ya. Kalau teman-teman itu butuhnya 6,5, ya rata-rata kampus kan butuhnya 6,5. Memang ada pengecualian teman-teman mungkin yang jurusan hukum ya, atau teman-teman jurusan manajemen atau ekonomi biasanya itu butuh nilai yang di atas rata-rata. Atau kalau enggak teman-teman yang di bidang kesehatan ya itu memang biasanya butuh nilai di atas rata-rata. Tapi kalau kayak teman-temannya di pendidikan, di pokok pertanian, di kelautan dan lain-lain itu rata-rata memang 6,5. 6,5 itu ya Kak, cuman 26 sampai 29 benarnya di listening sama reading. Nah, speaking sama writing gimana? Itu memang agak subjektif. Ya, memang agak susah. Nah, ini dia konversinya. Ya. Teman-teman benar 27, maka konversinya 49. Teman-teman strukturnya benar 25, maka konversinya 49. Reading benar 25, konversinya juga 49. Ya, ditambah dikali 10 dibagi 3. Ya, cuman seperti itu. Jadinya 473. Ya, tidak ada nilai TOEFL yang nilainya genap. Ya, teman-teman hati-hati sekali. Ya, kadang ada teman kita atau siapa yang memang apa ya? Kadang memberitahu kita ini loh nilai TOEFL itu ternyata nilai belakangnya itu 2, 4, 6, 8 itu nggak akan pernah ada. Ya, maka hati-hati di situ teman. Ya, ini TOEFL juga ya, ini untuk nilai IELTS. Ya, pola-polanya seperti itu. Ya. Nah, ini juga penggunaan TOEFL ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa ambil IELTS ya untuk teman-teman yang mau ke Eropa. IBT biasanya memang teman-teman yang mau ke Amerika. TOEFL biasanya lokalan di Indonesia atau di Asia Timur. Ya. Nah, maka teman-teman memang harus tahu. Nah, teman-teman ya, ada beberapa beasiswa yang memang masih bisa menggunakan TOEFL. Contohnya adalah AAS. Sekarang buka AAS ya, sampai April teman-teman bisa daftar. AAS itu adalah beasiswa pemerintah Australia, hanya butuh 525 TOEFL-nya. Ya, teman-teman nanti daftar, teman-teman lolos nanti dikuliahkan untuk belajar IELTS gratis dari pemerintah Australia. Ya, juga bentar lagi mungkin bentar lagi juga ini ya punyanya Fulbright juga buka ya, itu punyanya beasiswa pemerintahnya Amerika. Teman-teman TOEFL-nya harus 550. Ya, teman-teman mau ke Hungaria juga ada beasiswanya ya, itu butuhnya 543. Jadi memang teman-teman itu ya, kalau teman-teman mau tinggal butuhnya apa? Oh, aku mau daftar beasiswa di Hungaria. Lah, berarti butuhnya apa? TOEFL 547 udah ambil TOEFL. Ya. Umpama nih teman-teman juga mau daftar LPDP mungkin tahun ini. Ya, saya pun belum tahu juga kapan bukanya ya. Tapi yang jelas teman-teman yang memang punya jalur khusus afirmasi ya, itu bisa pakai TOEFL untuk ke luar negeri, meskipun nanti tetap disekolahkan sama LPDP untuk IELTS. Ya. Atau teman-teman yang mau ambil dalam negeri, itu juga butuhnya TOEFL. Ya. Nah, kapan teman-teman ambil IELTS? Nah, ini juga pertanyaan besar sekali. Ya. Saya sarankan teman-teman bisa ambil IELTS ketika TOEFL-nya sudah di atas 500. Ya, TOEFL ITP ini kalau teman-teman sudah punya range angka 500, IELTS itu mudah. Tapi kalau TOEFL-nya teman-teman masih 400 ngambil IELTS, wih, ya berat teman-teman. Ya, ini diingat-ingat. Ya, ambil IELTS jika TOEFL-nya teman-teman sudah 500.
Loh, kapan teman-teman tahu 500? Ya ikutin tes-tes kita yang gratis-gratis itu, teman-teman. Itu soalnya sudah setara dengan soal-soal TOEFL yang berbayar. Teman-teman nggak perlu bayar lagi, gratis. Ya, ikuti aja tes-tes seperti itu. Sering kok kita ngadain untuk teman-teman. Ya, nggak dipungut biaya sepeser pun, ya kita nggak minta uang ke teman-teman. Ya, untuk ngukur sekarang nilai teman-teman sekian, pas nggak saya ngambil tes IELTS-nya atau pindah ke IELTS-nya, ya sudah cukup belum ketika saya mau ngambil TOEFL-nya dan lain-lain. Ya, makanya ya saya bilang ya ikuti terus tes-tes TOEFL gratis-gratis itu. Ya, nah, ya kalau di kita sudah standarnya standar internasional, teman-teman nggak perlu khawatir untuk masalah soal. Ya, gratis teman-teman. Kalau teman-teman sudah di angka 500 TOEFL-nya, baru naik ke IELTS. Nah, kalau teman-teman masih 300 dan lain-lain, ya selesaikan dulu aja TOEFL-nya. Ya, karena penting. Kenapa seperti ini? TOEFL itu memang sedikit banyak teman-teman akan belajar grammar. Pasti dah itu, apalagi teman-teman ada soal structure. Di IELTS memang tidak ada skill yang memang menanyakan soal grammar atau structure. Tetapi ya, structure ini akan sangat penting sekali ketika teman-teman belajar IELTS. Bayangin coba teman-teman nulis, writing, strukturnya hancur-hancuran, ya nilainya pun pasti hancur. Bayangin lagi ketika teman-teman mau speaking, speakingnya nyocros saja, nggak ngerti ini titik koma, nggak ngerti ini kalimat tanya, kalimat bukan, nggak ngerti ini, wah nanti pasti berantakan. Makanya ya ketika teman-teman tanya ke saya, ya harusnya TOEFL dulu atau IELTS dulu, maka saya akan balikkan dulu pertanyaan. TOEFL-nya teman-teman 500 atau belum? Kalau belum, belajarlah TOEFL. Selesaikan dulu TOEFL, baru pindah ke IELTS. Ya, teman-teman juga bisa itu ikut sekolah TOEFL-nya Kak Budi itu. Saya pun juga siswanya juga dulu. Ya, itu juga gratis. Ya, nanti tesnya di kita. Nggak ada masalah. Ya, kita tuh hampir setiap minggu ngadain tes TOEFL untuk teman-teman. Ikuti aja yang gratis-gratis itu. Ya kan? Nah, jadi ya, ikuti semuanya teman-teman ya. Yang penting persisten, konsisten ya. Persisten itu continue, istiqomah. Teman-teman terus-terusan belajar ya kan. Tiap hari buka buku dan lain-lain gitu ya kan. Terus ya konsisten teman-teman belajar dan lain-lain ya. Semuanya memang butuh seperti itu. Ya, enggak mau teman-teman masih SMA, S1 ya cuman itulah kunci utamanya, teman-teman. Ya. Nah, maka TOEFL dulu selesaikan, baru ke IELTS. Mustahil teman-teman, ya selama ini mustahil gitu aja lah ya, dari ratusan ribu siswa kita yang TOEFL-nya di bawah 500 terus IELTS-nya sukses itu jarang. Suksesnya sukses, tapi biasanya butuh waktu yang benar-benar sangat lama. Ya, itu penting sekali untuk teman-teman. Ya. Nah, ini konversinya. Ya, ini yang paling penting. Ya. Teman-teman yang punya nilai TOEFL 500 ya 500 maka setara dengan nilai IELTS 6. Ya. Percaya nggak dengan ini? Harus percaya. Ya kan? Ratusan tutor kita yang punya nilai TOEFL 550 ya, maka bisa kita pastikan ketika tes IELTS itu dapatnya 6,5. Ini skills loh, bukan knowledge. Ketika TOEFL-nya teman-teman bagus, maka IELTS-nya teman-teman juga bagus. Ya, teman-teman nggak perlu khawatir, apalagi membeda-bedakan. Wah, IELTS lebih susah nih daripada TOEFL gitu ya. Iya kalau memang nilai TOEFL teman-teman masih rendah, ya jelas susah. Kalau nilai teman-teman TOEFL-nya sudah tinggi, pasti tinggi. Ya, teman-teman yang teman-teman tutor kita ya, yang punya TOEFL ITP-nya 600, bisa kita pastikan ya nilai IELTS-nya itu sekitar 7. Ya.
Jadi seperti itu. Makanya saya tadi bilang, kalau TOEFL-nya teman-teman sudah tembus 500, berarti kan kalau kita konversikan sudah 6 nih IELTS-nya. Nah, untuk naikkan dari nilai 6 ke 6,5 kan nggak terlalu susah. Bayangin tuh nilai teman-teman itu masih 400 di TOEFL. Mau belajar IELTS, 400 itu 4,5. Mau naik 2 ke 6,5, ya jauh larinya. Ya, seperti itu. Ya, maka teman-teman, saran saya ke teman-teman, jangan sampai teman-teman ya masuk ke IELTS sebelum punya TOEFL 500. Ya, selesaikan dulu di TOEFL. Nggak usah pengen cepet-cepet selesai, pengen cepet-cepet ini, wah itu nggak bisa. Teman-teman harus belajarnya itu step by step, ya kan? Makanya itu ada tuh ya di tempat kita itu ya kan, ada TOEFL basic lah, TOEFL preparation, TOEFL intensive. Ya memang seperti itu kelasnya, ya. IELTS pun gitu juga gitu ya. Biar teman-teman tahu ya kan, nggak bisa loh cuman 2 minggu dapat 550, dapat 2 minggu dapat 6,5. Memang harus butuh berjuang. Ya kan, sama lah teman-teman kayak speaking gitu ya kan, nggak mungkin teman-teman langsung ambil speaking yang paling advance gitu ya kan. Nah, maka dari pelan-pelan dulu, pelan-pelan dulu, pelan-pelan dulu, ya. Maka saran saya, ya selesaikan TOEFL dulu di angka 500, baru teman-teman ambil IELTS, ya. Mulai belajar dari sekarang. Aku sudah usia ini, who cares, nggak peduli. Yang penting teman-teman benar-benar siap belajar dan lain-lain. Gas aja. Nunggu apa lagi? Nunggu besok, nunggu sudah selesai, nunggu selesai kerja, nunggu selesai kuliah. Teman-teman tidak akan pernah punya waktu yang pas untuk mulai belajar. Ya, ingat-ingat, teman-teman tidak akan pernah punya waktu yang pas untuk mulai belajar. Mulai belajar dari kapan? Ya dari sekarang ini. Ya dari sekarang ini. Dari apa? Dari yang sederhana. Ya. Nah, makanya teman-teman ya tes TOEFL sudah kita sediakan loh untuk teman-teman. Gratis ya. Mau bulan ini, bulan depan kita berikan lagi. Ya, teman-teman tinggal belajar, kita kasih tes gratisnya ke teman-teman. Ya, tembuskan dulu 500 atau 550 baru teman-teman nanti tes. Ya, kurang enak gimana? Nah, gitu loh teman-teman sederhananya. Gitu ya. Nah, jadi itu yang bisa kita sampaikan sih teman-teman gitu ya. Ini 1 jam ini menurut saya sudah benar-benar inti sekali ya. Harapan saya teman-teman ini loh langkah yang harusnya teman-teman ambil, ini loh hal yang harus teman-teman lakukan ya. Jadi pola-polanya seperti itu teman-teman ya. Memang saya biasa teriak-teriak gini gitu ya. Jadi mohon maaf kalau di sana kencang sekali ya. Masih ada 5 menit lagi teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan, bisa chat admin. Nanti saya unmute. Ya ini 1 atau 2 pertanyaan aja untuk siang hari ini. Ada yang mau tanya teman-teman? Oke, dari Kak Dewi. Kak boleh bagi tips dong, saya lemah di listening. Oke. Nah, ini sebenarnya apa ya? Sebenarnya ini rahasia banget gitu ya, karena ini apa ya? Hal yang bisa teman-teman dapatkan di kelas berbayar kita, tapi nggak apa-apa gitu ya. Kita share hari ini untuk teman-teman ya. Kita enggak tutup-tutupi ilmu-ilmu itu ya, teman-teman ya. Nah, terima kasih untuk listening, teman-teman. Listening itu harus belajar dengan tepat. Ya. Teman-teman yang sudah pernah kursus pasti tahu. Nah, listening itu ada 4 level, teman-teman. Ya. Ada 4 level. Ya. Level pertama itu yang harus teman-teman lakukan, level pertama yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus listen and
read. Ya, baca dulu, dengarkan dan baca. Maka cari apapun bahasa Inggris yang ada subtitlenya. Ya, teman-teman dengarkan, baca, diulang-ulang terus seperti itu. Ya, diulang-ulang terus seperti itu, seperti itu, seperti itu. Ya, jadi cari apa audio yang memang apa berbahasa Inggris yang ada teksnya. Ya, itu adalah tips pertama yang harus teman-teman lakukan. Ya, itu ya sekali lagi memang itu adalah trik dari kita gitu ya untuk teman-teman yang ambil kelas berbayar di kelas TOEFL preparation. Tapi nggak apa-apa, kita share ya untuk teman-teman. Ya, ya pertama memang harus seperti itu ya. Ya, apa listening sambil membaca, listening sambil membaca. Itu terus diulang-ulang, diulang-ulang, diulang-ulang. Ya. Yang kedua, stepnya. Setelah teman-teman itu mungkin sekitar 1 minggu atau 2 minggu mendengarkan sambil membaca teks, maka teman-teman bisa naik level. Nah, level di atasnya listen and read itu adalah listen and repeat namanya. Ya, teman-teman mendengarkan audio dan mengucapkan ulang. Ya, teman-teman mendengarkan audio dan mengucapkan ulang. Oh, dia ngomong ini. Oh, dia ngomong itu. Ya, itu namanya listen and repeat. Ya. Ketiga, itu levelnya adalah listen and write. Mendengarkan sambil menulis. Oh, tadi dia ini. Nggak perlu semua ditulis, tapi inti-intinya aja yang ditulis. Oh, ternyata dia mau membayar tagihan listrik. Ya udah, tagihan listrik. Ya. Oh, ternyata mau istilahnya mau mengembalikan buku di perpus. Oh, ini. Nah, ya. Itu namanya listen and write. Itu adalah level ketiga ketika teman-teman belajar listening. Yang keempat namanya listen and understand. Nah, inilah di level 4 lah teman-teman itu diuji dalam bahasa Inggris. Mau TOEFL, mau IELTS itu sama. Ya. Maka kalau teman-teman itu melewati 3 fase ini, listen and read, listen and repeat, listen and write, maka teman-teman akan kesusahan. Solusinya ya kan, ya kita balik dulu dari yang paling awal. Ya, listen and read dulu, listen and repeat dulu, listen and write dulu, baru teman-teman listen and understand. Karena listen and understand, mendengarkan dan memahami itu adalah level paling tinggi. Dan sayangnya disitulah letaknya teman-teman diuji dalam TOEFL ataupun IELTS. Nah, ya di situ itu ya. Sangat terima kasih pertanyaannya ya teman-teman. Untuk absen habis ini langsung dikirim admin di grup Telegram ya. Kita ketemu lagi besok teman-teman ya. Besok kita akan mempunyai materi yang tidak kalah penting dari hari ini ya. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Bagi yang hari ini belum bisa masuk, nanti akan kita kirim ke YouTube karena ini sudah maksimal 1.000 peserta di Zoom ya. Memang maksimal ya. Sekali lagi terima kasih ya teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih. Besok kita belajar structure, ini banyak banget ini di chat ya. Bagaimana structure, bagaimana structure, bagaimana structure. Oke, besok kita kupas tuntas bagaimana teman-teman belajar structure dengan mudah dan cepat ya. Jangan sampai ketinggalan besok jam 10 siang. Oh, 10 pagi ya kalau di sini ya. Oke, jam 10 pagi ya. Sekali lagi terima kasih teman-teman ya. Nah, besok sampai jam 11 juga ya. Selamat pagi ya. Nanti link YouTube-nya kita upload di grup ya. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini ya. Sampai jumpa besok. Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.